Ya. Decoder artinya penerjemah, menerjemah dari satu kode ke kode yang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau ini kita lihat diagramnya seperti ini ada beberapa variasi masukan yang keluar cuma satu, itu namanya decoder. Contohnya decoder 3 ke 8. Ya, decoder 3 ke 8. Ini decoder untuk menerjemahkan 3 data, 3 bit data ke keluaran salah satu di antara 8. Kalau kita melihat gambar ini, mungkin tidak begitu sulit ya melihat membaca tabel ini ya. Ini dilihat dulu ini tabel di gambar 2.2. Nah, ini saya kira cukup mudah untuk dipahami ini ya. Masukannya merupakan biner 3 bit, outputnya 1 yang aktif di antara 8 output. Contohnya ini ya, inputnya CBA, outputnya Q0 sampai Q7. Nah ini mudah sekali untuk dipahami. Inputnya 000, berarti yang aktif adalah output Q0. 001 yang output Q1. 010. 010 biner kan kalau diterjemahkan ke desimal, dikonversi ke desimal menjadi 2. Berarti yang aktif Q2. Dan seterusnya sampai yang paling bawah ini. Karena ini hanya 3 bit berarti maksimal 111. Kalau dikonversi ke desimal menjadi 7. Berarti yang aktif adalah Q7. Nah, ini mudah ya. Nah, ini decoder 3 ke 8. Decoder 3 ke 8 ini IC-nya apa? Salah satu IC yang ada gitu ya di halaman berikutnya itu. Ya, IC 74 LS138. Nah, nanti kalau sudah berhubungan dengan IC, nah ini tabelnya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, contohnya tabel ini kita lihat aja ini ya. Ini decoder 3 ke 8. Inputnya CBA. Outputnya Q0 sampai Q7. Tapi ini ada input tambahan, yaitu input E1 sampai E3. Ini enable. Enable itu digunakan untuk apa? Enable itu digunakan untuk mengaktifkan chip tersebut. Kita lihat E1, oh ini kok ada garis di atas, oh berarti ini aktif rendah. Berarti kalau E1 ini diberi logika rendah, dia akan aktif. E2 juga ada garis di atasnya, berarti juga logika rendah. Kalau dia diberi logika rendah, dia aktif. E3 nggak ada garisnya, berarti logika tinggi. Nah, berarti E3 ini kalau mau diaktifkan, dia harus diberi logika tinggi. Nah, agar chipnya aktif, maka semua E ini harus aktif. Ya, berarti ini harus dibuat 0, 0, 1. Nah, ini baru chip 74 LS ini baru aktif. Kalau enggak, ya enggak aktif nanti chip ini. Nah, kita lihat sekarang. Kalau ini diaktifkan ya, 0, 0, 1. Diberi input 0, 0, 0. Output yang aktif key 0. Bener enggak ini? Loh, ini kok mah jadi low ini, kok enggak high? Nah, kita lihat dulu. Ternyata di sini outputnya ini aktif rendah. Berarti kalau output aktif rendah, itu outputnya menjadi logika rendah, itu yang dikatakan aktif. Berarti kalau aktif harus output logika rendah. Nah, berarti yang aktif ini untuk baris pertama ini adalah Q0. Karena Q0 yang rendah, yang lainnya kan tinggi. Yang lain tidak aktif, ini yang aktif. Nah ini ya, ini aktif rendah itu seperti itu. Berarti kalau input 000, output yang aktif adalah Q0. Ditandai dengan Q0 berlogika 0. Inputnya 001, yang aktif Q1. Ini ya, Q1 berlogika rendah. Inputnya 010, yang aktif Q2. 010 kan sama dengan desimal 2. Q2 yang aktif. Nah, dan seterusnya seperti itu. Yang aktif ini ya 111, inputnya 111, berarti kan dikonversi ke desimal menjadi angka 7. Yang aktif Q7. Nah, ini. Nah, agar aktif itu, agar outputnya aktif, itu syaratnya enable juga aktif tadi ya, sudah saya katakan. Kalau enable-nya nggak aktif, ini ya. Enable aktif itu bagaimana? Ya harus ini 0, ini 0, ini 1. Ini kan aktif rendah, aktif tinggi. 0, 0, 1. Baru output aktif. Selain kombinasi ini, selain kombinasi 001,
outputnya nggak aktif. Jadi kalau selain 001 apapun CBA, ini kan bebas. CBA mau diisi apapun, output tidak ada yang aktif. Nah, itu 74 LS138 seperti itu. Kalau dilihat skema di IC-nya kira-kira nanti seperti ini ya. Ini key itu outputnya, E itu enable yang aktif rendah, E1 aktif rendah, itu ada bundaran seperti ini, E2 aktif rendah juga ada bundaran, E3 aktif tinggi tidak ada bundaran. Ya meskipun kadang-kadang pada beberapa datasheet nggak ada bundarannya, tapi pasti ada ininya ya, ada garis di atasnya ini. Ini sebagai indikator kalau aktif rendah. Oke, kita lihat datasheet real 74 LS138. Saya carikan dulu 74 LS138. Oh ada ya. Ini 74 LS138. Nah ini 74 LS138 ya, atau 139 sama. Ada beberapa varian ya, 74 LS138, DM74 LS138, DM74, ini DM54, ini DM74. Detail perbedaannya dapat dilihat di bawah, nanti ada. Nanti dapat untuk datasheet ini, kemudian cek perbedaannya apa. Hanya sedikit sekali perbedaannya ini. Oke, kita lihat. Nah, ini gambarnya IC, dalamnya seperti ini ya. Ini outputnya aktif rendah, ada gambarnya ini. Oh, ini malah tidak ada garis di atas, tapi ada gambarnya ini ya. Ada bundaran, ini menandakan ini aktif rendah. Ini aktif tinggi. Ya. Nah, ini inputnya enable ini aktif rendah. Ini. Oke, kita cek tabelnya. Nah, ini tabelnya 74 LS138. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan tadi ya. Ini outputnya, ini inputnya, data input CBA. Nah, ini enable. Oh, enable-nya cuma 2 kebetulan. Ya udah, enable-nya cuma 2 enable-nya. Enable-nya 2 yang aktif, ini aktif 3 atau aktif rendah. Taunya dari mana? Nah, di sini tidak ada tandanya ya. Ya mungkin apa? Untuk membuat garis di atas itu mungkin softwarenya tidak bisa atau gimana gitu ya dari data dari pabriknya ya, sehingga cuma diberi keterangan di sini. Nanti ada keterangannya kalau ini itu aktif rendah. Nah, berarti kalau ini 1, ini 0, itu berarti aktif. Kalau nggak ada keterangannya bagaimana? Ya kalau nggak ada keterangannya kita harus menebak juga kalau yang mana yang aktif rendah, mana yang aktif tinggi. Caranya bagaimana? Ya cek di tabelnya. Oh ini input di sini, ini output di sini. Agar aktif bagaimana? Oh ternyata agar aktif itu G1-nya itu high, ini itu low. Oh berarti G2 itu aktif rendah, ini aktif tinggi ya. Kalau kalau ini 1 0 ini kan aktif ya. Kalau yang G1 itu low, wah ini nggak aktif semua. Ya. G1 ini low, apapun inputnya, output tidak akan aktif. Ya sudah. Kalau tabel ini apakah juga ada tandanya aktif rendah atau aktif tinggi? Nggak ada juga. Nah, makanya ini tadi ya kalau di beberapa tabel mungkin ada yang ada tandanya, tapi kalau tabel ini tidak ada tandanya ini ya. Tapi di sini dapat kita lihat sini kalau ini kan yang paling beda itu kan yang ini, yang low ini yang paling beda. Ah, berarti ini aktif rendah. Namanya decoder itu kan outputnya itu kan yang aktif hanya satu. Tidak mungkin yang aktif tuh ini, nggak mungkin namanya decoder. Nah, makanya ini ada data ini input, ini outputnya, berarti ini yang aktif itu nanti ini output, ini berarti outputnya output aktif rendah. Decoder 3 ke 8 ya. Ya, itu yang aktif cuma satu nanti. Nah, ini harus hati-hati nanti dalam membaca tabel dari datasheet karena tidak semua datasheet dilengkapi dengan tanda aktif rendah. Misalnya ada garis di atas gitu ya. Nah, ini kebetulan ini tidak ada. Kita harus bisa mengecek. Oh, berarti kalau ini G1 G2 10 maka output baru bekerja. Ini ya. Ini kan input 000 yang aktif Y0. Input 001 yang aktif Y1. Nah, dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi ini harus hati-hati nanti dalam membaca tabel berikut ini ya. Oke. Kalau ada yang tanya mungkin langsung aja. Ya. Kalau belum, oke kita kembali ke diktatnya tadi. Ya, ini decoder 3 ke 8. Kemudian jenis decoder lain adalah decoder BCD ke desimal ya di halaman berikutnya itu. Nah, BCD ke desimal. Nah, ini BCD ke desimal.
Nah, ini yang lebih banyak digunakan. Nah, kalau ada decoder seperti ini ya kita langsung lihat aja tabelnya. Saya kira ini juga mudah dipahami ini ya. Input 0000 yang aktif key 0, 0001 yang aktif key 1, dan seterusnya ya. Sampai nanti 1001 yang aktif key 9. 1001 kan kalau dikonversi ke desimal jadi 9, maka yang aktif key 9. Key 9 aktif berarti logika rendah. Tanda kalau aktif rendah ada tanda strip di atas. Kalau di rangkaiannya ya nanti bisa digambarkan dengan tanda lingkaran seperti ini. Berarti ini tanda aktif rendah. Decoder 4 ke BCD ke desimal. IC-nya adalah 7442. Nah, coba kita cek IC-nya. 7442. Ya, oke ini. Ya, 4 line to BCD. 4 line BCD to 10 line decimal decoder. SN ini 5442, SN54 LS42, SN7442, SN74 LS42. 7442 itu decoder 4 ke 10. LS ini enggak ada LS-nya, ada ini juga, ini ada LS tapi ada 54 ya, ini varian. Nanti detailnya dapat dilihat di data sheet bedanya ya. Oke, kita cek tabel fungsionalnya. Nah, ini kalau kita mulai rangkaiannya dalamnya sangat rumit ini ya. Nah, ini diagramnya di dalam IC itu seperti ini. Nah, ini. Kalau mau disimulasikan ya boleh aja nanti pakai Proteus gitu ya, dicoba simulasikan ya. Enggak apa-apa nanti. Sambil nah ini ya, melatih membuat gambar yang rapi. Kadang-kadang ada beberapa tugas nanti mungkin yang menggunakan gerbang logika banyak. Bagaimana menggambar biar bisa rapi ya, ini contohnya ini. Kalau mau menggambar biar bisa rapi ya cari gambar yang paten. Yang paten dari mana? Ya coba cek datasheet. Kalau ada gambar, nah itu bisa ditiru itu cara menggambarnya bagaimana. Cara menggambar koneksinya ini ya. Ini kan koneksinya kan seperti ini. Nah, ini. Nah, nanti ini bisa ditiru ya cara menggambarnya ya. Cara menggambar di Proteus seperti itu. Oke, kita lihat fungsional tabelnya. Nah, ini. Oke, tabel fungsional 7442. Nah, ini inputnya membentuk bilangan BCD. Dari ini bilangan BCD-nya 000, ini bilangan desimalnya. Dari 000, kalau inputnya 000, output yang aktif adalah output nomor 0. Output nomor 0 ini kaki nomor berapa? Ini ya harus hati-hati juga. Ini juga kadang-kadang tidak ada penjelasannya. Nah, kita harus pintar-pintar mencari kaki nomor berapa ini. Nah, dapat dilihat di gambarnya ini ya. Oh, gambarnya kok modelnya seperti ini. Ada yang model lain enggak? Enggak ada. Ini gimana gambarnya? Nah, ini gambarnya seperti ini. Nanti lihat di buku teknik diktat teknik digital itu ya, di bagian lambang gerbang ini ya. Bagian lambang gerbang itu ada di situ. Ini apa? Ini artinya ini sama dengan bundaran di sini. Nah, ini sama dengan bundaran. Bundaran itu berarti ya indikator aktif rendah tadi itu. Kalau ada bundaran di sini atau lingkaran berarti ini aktif rendah. Berarti ini inputnya DCBA, ini outputnya. Nah, outputnya itu tidak ada keterangan. Kalau tadi kan input itu A, output Y gitu ya kadang-kadang ya, atau inputnya apa tadi? Outputnya itu Y1, Y2, Y3, tapi ini outputnya langsung 012. Tapi dituliskan di sini kakinya, berarti ini pin nomor 1, pin nomor 2, pin nomor 3, pin nomor 4, dan seterusnya nanti sampai pin nomor 11 ini ya. Nah, itu. Pinnya yang mana? Nah, di sini ada keterangannya ini. Nah, ini sudah ada ini. Pin nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini tinggal nanti digunakan aja nanti. Oke, kita kembali ke tabel tadi. Tuh. Nah, ini tabelnya ya. Ini juga cukup mudah tabelnya dipahami. Input 0000, output yang aktif nomor 0. Input 0001 yang aktif output nomor 1.
input 0010 yang aktif output nomor 2 dan seterusnya. Sampai nanti inputnya 1001 yang aktif nomor 9. Ya outputnya hanya 9, ya kalau diberi input melebihi 9 ya nggak ada yang aktif nanti. Diberi data 10, 1010 ya nggak ada yang aktif karena outputnya cuma 9. Nah itu. Oke, saya kira ini cukup mudah ya. Jadi ini decoder 7442. Oke, kembali ke diktat. Nah, yang berikutnya ini juga banyak digunakan juga. Nah, decoder BCD ke 7 segment. Nah, ini nanti yang digunakan di praktek itu seperti ini. Nah, ini decoder BCD ke 7 segment. Ini digunakan untuk penampil ke 7 segment. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi ini ada data masuk, datanya berupa bilangan biner 4 bit. Kemudian di sini ada decodernya. Nah, nanti data input nanti akan ditampilkan di sini. Kalau datanya nanti berarti 0, ya nanti akan hidup segmen A, B, C, D, E, F. Berarti membentuk angka 0 gitu ya. Kalau inputnya 0001 yang hidup berarti BC, membentuk angka 1 gitu. Nah, kita cek tabel fungsionalnya. Nah, ini tabel fungsionalnya. Ini ada nah ini inputnya DCBA, outputnya ada 7 ini ya. A, B, C, D, E, F. Oh ini F ini ya, nanti diganti ya. A, B, C, D, E, ini F. Ini F, G, nanti diganti. Ini F, ini G. Segmennya sampai G segmennya. Ini saya ambil dari IC 7446. Nah, cukup mudah juga cara memahaminya. Contohnya ini ya, diberi data 0, 0, 0, 0, 0. Yang aktif adalah A, B, C, D, E, F. Nah ini, A, B, C, D, E, F. Kalau mau mengecek, nah ini segmennya ini. Oh ini A, B, C, D, E, F. Nah, seperti itu. Yang aktif itu aktif rendah ya. Ini aktif rendah. Ini ada tanda bundaran berarti melambangkan aktif rendah. Aktif rendah itu bagaimana? Berarti kalau diberi data 0 yang aktif A, B, C, D, E, F. Berarti A ini berlogika 0. A berlogika 0, tegangannya 0. Tegangannya 0 berarti dari VCC masuk ke LED, nah baru masuk ke sini. Kalau yang aktif itu kalau diberi data 1 0, 0, 0, 0, 1. Nah, berarti yang aktif BC. BC. Nah, berarti ini B, ini berlogika 0, C berlogika 0. Berarti dari VCC masuk ke LED BC. Nah, konfigurasi LED-nya, nah ini ya. Konfigurasi LED-nya seperti ini. Misalnya yang aktif BC, berarti BC itu berlogika 0. Nah, coba kalau B logika 0, tegangannya 0. Nah, dari VCC masuk arus ke sini, LED-nya menyala. C logika 0, dari VCC masuk ke sini arusnya, LED-nya menyala. Yang lain tidak aktif. Tidak aktif berarti berlogika 1. A berlogika 1. Berarti tegangannya sama dengan VCC. Ini VCC, ini VCC. Nggak ada beda potensial, nggak ada arus. Ya, nggak ada arus mengalir, berarti LED-nya tidak nyala. Demikian juga yang lain seperti itu. Nah, jadi ini aktif rendah. Jadi kalau aktif itu berarti untuk pin-pinnya itu berlogika rendah. Oke, kita cek lagi tabelnya. Nah, ini menerima data masukan dari 0 sampai 15. Kalau 0 nanti outputnya yang aktif ini, terus sampai 9 ini. Nah, kalau 10 bagaimana? Ini contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh gambarnya yang di bawah itu. Ini 0, ini 1 dan seterusnya sampai di sini. Nah, ini ada gambar-gambar A, B, C. Ya. Ini kan A, B,
Ya ini C-nya kok seperti ini ya. Kurang tahu ini dari pabriknya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kita cek datasheet-nya 7446. Nah, ini 7446. Ada beberapa variasi ya IC-nya. 5446, 5447, 5448. Ini kalau yang ini 7446, 744, 7446A, 7447A, 7448. Atau SN 74LS47, 74LS48, 74LS49. Namanya BCD to 7 segment decoder atau driver. Ya, berarti dia driver untuk 7 segment, LED 7 segment. Ini gambar IC-nya ada seperti itu. Ini gambar IC-nya. Kalau kita lihat, nah ini parameter arusnya ya. Nah ini tabel fungsionalnya seperti ini, sama dengan tadi itu di diktat itu sama. Ya, data 0000. Ini ya, ini keterangannya on off kalau di sini ya. Tapi nggak ada keterangan low atau high ya. Ya. Nah, ini outputnya ini yang A ini berarti low. Oh, ini yang 7447 ya. Ini yang 7447. Yang 7446. 74 LS49 ya. Ini 74. Ya, bersama sebenarnya. Oke, ke tabel ini aja yang tadi itu. Ya, 74. Oh, ini 7446 ada ini. 7446, 7447, 74 LS47 sama ya. Berarti sama. Ya, ini nggak ada keterangan high low-nya, cuman ada keterangan on off ya. Ya, berarti kalau nanti diberi data 0 ya, 0000 berarti yang aktif segmen A, B, C, D, E, F. Yang G 0. G itu yang tengah-tengah. Jadi G itu 0 G-nya. Nah, ini. Yang G itu yang tengah-tengah sini, G-nya 0. Kalau diberi masukan 0001 yang aktif B, C. B, C. Nah, gitu. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa pin yang digunakan untuk kontrol. Misalnya apa? Misalnya ini ada fasilitas tambahan LT, ada RBI ini ya. Nah, agar aktif ini bagaimana? Agar nanti keluarannya bisa menunjukkan angka, LT harus dibuat high, RBI juga high. Ini BI juga high. LT itu kepanjangan lamp test untuk mengetes lampu. Kalau ini diaktifkan, maka semua LED akan nyala nanti. Diaktifkan nih berarti diberi logika apa? Nah, ini kan LT ini ada tanda strip, ada garis di atas, berarti ini aktif rendah. Kalau ini dibuat rendah, berarti nanti semua lampu akan nyala. Nah ini ya, LT yang bawah itu. LT itu dibuat low, nah, ini, apapun inputnya, kalau ini dibuat low, maka input apapun, ini inputnya bebas, maka semua LED akan menyala. Nah ini on semua LED-nya. Nah kalau agar LED-nya tuh tampil angka sesuai yang kita harapkan, nah ini LT di nonaktifkan, dibuat logika 1. Nah itu. Nah kalau RBI itu untuk apa? Ya, RBI itu ripple blank input. Nah coba ini kalau kalau RBI itu dijadikan tinggi, itu angka 0 itu nanti akan tampilnya. Ya, RBI itu hanya mempengaruhi angka 0 saja. Coba ini kalau diberi data 1 sampai ini kan nggak ada pengaruhnya. Data 1 sampai ini sampai 15, RBI-nya berapapun nggak akan aktif, nggak akan berpengaruh nanti. Ini kan X ini kan berarti nggak berpengaruh. RBI hanya pengaruh untuk angka 0. Angka 0 mau tampil nggak gitu ya.
angka 0 mau tampil nggak? Kalau angka 0 mau tampil, nah maka ini RBI-nya harus dijadikan high. Tapi kalau angka 0 tidak mau tampil, RB-nya jadikan low. Nah, ini. RBI jadikan low, kalau datanya 0, outputnya mati semua LED-nya malah. Tapi kalau ini jadikan high, keluar angka 0. Ini digunakan untuk apa ini? Nah, ini nanti digunakan untuk merampil 7 segmen yang lebih dari satu angka. Contohnya ini. Contohnya misalnya kalau kita menampilkan angka satu LED itu menampilkan satu digit. Misalnya 0 atau 1 gini ya, atau 2 atau 3 gitu kan. Kalau kita menampilkan banyak digit, misalnya 1, 2, 4. Berarti ini kan harus butuh 4 decoder. Harus butuh 3 decoder. Satu ini ditampilkan di LED yang paling kiri, ini LED yang tengah, ini LED yang paling kanan. Nah, sekarang kalau angkanya itu 1, 2, 4, 3 digit, maka harus digunakan 3 LED 7 segmen, harus digunakan juga 3 decoder 7446. Berarti ini decoder untuk LED paling kiri, decoder untuk LED yang tengah, decoder untuk LED yang paling kanan. Nah, sekarang decoder itu akan mendrive LED-nya supaya dia menampilkan angka-angka ini. Nah, kalau kebetulan bilangannya 1, 2, 4, ya mestinya ditampilkan semua. Tetapi kalau bilangannya itu, misalnya cuma 24 seperti ini. Nah, berarti ini kan aslinya kan 024. Nah, nolnya ini mau ditampilkan enggak? Nah, inilah pentingnya menggunakan RBI. Nolnya mau ditampilkan enggak? Nah, gitu. Kalau nanti nolnya mau ditampilkan, ya ini RBI-nya dibuat high. Berarti angka 0 tampil. Kalau nolnya itu, kalau ada angka 0 kok dimatikan LED-nya, nah berarti RBI-nya dijadikan low. Nah, ini low, kalau RBI low, maka nanti kalau ada data 0, maka dia akan mati. Nah, itu. RBI tidak mempengaruhi data yang lain. Kalau ini datanya depannya 1, ya selamanya hidup. Tidak mungkin angka 1 yang paling depan ini mati. Nah, jadi RBI itu untuk menampilkan angka 0, mau tampilkan ataukah tidak. Jadi ini lamp test, LT untuk tes lampu, RBI itu ripple blank input. Itu untuk mengaktifkan 0 itu mau ditampilkan ataukah enggak. Kalau ini BI itu blank input. Ya, blank input maksudnya bagaimana? Atau ripple blank input. Ya, dari istilahnya sudah ketahuan, blank input berarti dianggap inputnya blank itu. Iya, dianggap inputnya blank. Contoh, ini blank input ini aktif rendah ya. Berarti kalau dibuat low maka aktif. Nah, coba. Agar data input itu tampil di LED, blank input harus dinonaktifkan. Nonaktif berarti logika high. Ini saya hapus nih. Ya. Nah, sekarang kalau blank input dijadikan aktif, ya outputnya blank. Blank itu bagaimana? Ya blank itu berarti kosong. Nah, contohnya ini blank input aktif rendah. Ini begitu saya jadikan rendah, ya langsung kosong, ini off semua. Nah, ini. Jadi blank input itu untuk membuat outputnya itu blank, tidak ada datanya sama sekali, tidak ada tampilannya sama sekali. Nah, jadi ini merupakan kontrol-kontrol yang nanti dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan. Nah, yang harus diperhatikan di sini, kebanyakan kontrol itu menggunakan aktif rendah. Menggunakan aktif rendah, ini ya, LT, lamp test, aktif rendah. Ripple blank input aktif rendah. Ini blank input juga aktif rendah. Loh, kenapa kok kebanyakan menggunakan aktif rendah? Nah, ini ada kaitannya dengan karakteristik TTL. Kalau input ini tidak digunakan, ya nggak perlu disambung, kan gitu kan? Kalau nggak perlu disambung, TTL itu bagaimana? Kalau nggak perlu disambung, maka input yang nggak disambung akan dianggap logika tinggi. Ya, berarti kalau kita tidak mau menggunakan LT, ya LT nggak harus disambung, nggak jadi masalah.
Kalau kita mau mengaktifkan LT, tinggal LT dihubungkan ke ground. Nah itu, ini salah satu keunggulan IC TTL seperti itu. IC TTL itu kalau inputnya tidak dihubungkan kemana-mana, maka dia akan dianggap logika tinggi. LT nggak kita gunakan, ya biarkan nggak usah dikonek. Dia logika tinggi, berarti tidak aktif. Karena ini aktifnya rendah. Kalau dibuat logika rendah, baru aktif. RBI juga aktif rendah. Kalau nggak digunakan, ya kalau kita tidak mau menggunakan RBI, ya nggak usah dikonek. Maka kalau nggak dikonek, maka ICTTL akan menganggap itu logika tinggi, tidak aktif. Yang BI juga demikian ya. Kalau tidak dikonek berarti dia tidak aktif. Nah ini enaknya menggunakan TTL seperti itu ya. Nah itu tentang IC decoder. Ada 3 IC decoder yang kita gunakan ya. Yang biasa digunakan untuk praktek ada 3 IC tersebut. IC yang lain tentunya masih banyak, tapi untuk sementara dasarnya itu dulu dasarnya.